Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semua? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan saya ucapkan selamat berbahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini kembali saya akan nge-share sedikit ya. Nanti akan ada satu cerita keajaiban luar biasa daripada sholawat, dan ini dahsyat luar biasa. Bahkan akan banyak kita tuh mengungkapkan seperti bergumam, apa benar seperti itu. Nah, kisahnya seperti apa nanti ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya, sudah dibantu channel ini untuk terus eksis dengan cara di subscribe, like, dan share. Yang mau komen silahkan di kolom komentar ya. Yang mau testimoni silahkan hubungi saya di nomor ini, nanti akan kita ceritakan ya, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya ingin menceritakan luar biasanya ya. Yang pertama, beberapa waktu lalu ya, salah satu subscriber di channel ini dan seorang ibu bercerita juga ya. Kebetulan beliau punya ada sangkutan dengan bank ya, biasa urusan motor ya. Satu waktu beliau mau bayar, biasa kita cicilan ya, cicilan motor. Beliau rencana mau bayar 1 bulan ya, berapa ratus ribu gitu kan. Beliau datang ke bank atau leasing itu, dia datangi adminnya mau bayar. Ternyata kata si adminnya ya, tellernya tuh katanya, ibu motornya sudah lunas. Allah, berapa sisanya waktu itu? Ternyata dia masih ada beberapa bulan, total kurang lebih 10 juta lebih. Allah, siapa yang bayarin? Oh, bayangin Pak, motornya masih ada kurang lebih 10 juta lebih. Saat itu beliau mau bayar 1 bulan ya, kurang lebih 700 atau 800 ribu per bulan ya. Ternyata ada yang melunasi. Nggak berhenti di situ ya, nggak berhenti di situ. Ketika beliau hendak pulang, ada orang manggil. Ibu ini dipanggil, dia datangi yang manggil. Kemudian apa? Dikasih kalau nggak salah kurang lebih 3 juta. Allah, luar biasanya memang. Ternyata apa yang beliau amalkan? Beliau mengamalkan sholawat Jibril ya. Mudah ya, sholawat Jibril itu gampang. Sallallahu ala Muhammad. Dan ini juga amalan yang sedang saya alami. Saya bukan alami apa, baca, saya amalkan, saya dawamkan ya. Sholawat Jibril dan istighfar minimal 1000. Dan mulai awal bulan Rabiul Awal ya, saya masuk ke satu komunitas yang alhamdulillah qadarullah, nggak tahu dari mana jalannya, saya buka-buka Telegram, ternyata masuk link itu ya. Yang mau ikut silahkan di camp sholawat, CAMP sholawat ya, silahkan ikutin campsholawat.com ya. Saya ikut di dalamnya, dan beberapa subscriber saya arahkan untuk ikut di sana juga. Silahkan ikutin. Mulai 1 Rabiul Awal, alhamdulillah luar biasa. Dulu untuk sholawat banyak itu gimana bacanya, kapan waktunya, kok bisa gitu. Dulu itu sebelum saya masuk ke camp sholawat ini, saya paling banyak itu ya nggak pernah sampai 10.000 ya, nggak pernah. Semenjak 1 Rabiul Awal sampai ini hari keempat, ini hari kelima kalau saya berawal, Allahu Akbar, paling sedikit 20.000 ya, 20.000, 21, naik terus gak kerasa, dan luar biasanya ya. Maka saya mengajak silakan ikutin ya di campsholawat.com, ikutin. Kalau di Telegram tulis aja camp sholawat
CAMP Sholawat. Nah, itu masuk ke grupnya. Atau yang mau dengan satu grup dengan saya, silakan hubungi saya ya. Nanti akan saya masukkan ke grup itu. Ya, insya Allah. Dan kemudian ya, cerita yang selanjutnya, saya kemarin mengaji ya, hadir ke salah satu pengajian. Saya lupa Habib siapa yang cerita ini, dan ini kejadian pada tahun 2004. Satu waktu ada seorang Habib ya, beliau berasal dari Palembang, hijrah ke Kalimantan, kalau nggak salah di Pontianak tepatnya. Kemudian beliau menetap di situ, bikin pondok, dan datanglah beberapa murid. Berjalan waktu, beliau mengajar sampai beberapa orang murid, kurang lebih ada bertahun-tahun, 5 tahun lebih ya. Satu waktu beliau manggil muridnya ya. Ini yang punya pondok, saya lupa Habib Ahmad apa namanya gitu. Beliau manggil muridnya. Ngapain? Beliau beri foto ya. Beliau kasih foto ke muridnya. Di belakang foto itu ada alamat. Ternyata itu adalah alamat beliau di Palembang. Maksudnya apa? Ternyata beliau ngasih foto itu nanti ya, di waktu yang ditentukan oleh beliau, nyuruh ini murid untuk datang ke tempat itu ya. Ternyata itu adalah pertemuan terakhir sang guru dengan si murid, karena besoknya beliau akan pulang kampung ke Palembang. Berjalan waktu, maka apa yang diwasiatkan oleh sang guru, ini si murid bersama 9 temannya jadi 10 orang berangkatlah ke Palembang. Setelah sampai di Palembang ya, beliau menanyakan kepada ini kampung ya. Beliau nanya, bahasa kita, tahu nggak alamat ini? Di mana sih alamatnya? Oh iya benar, itu alamatnya ini. Ada keperluan apa? Ya, ada keperluan apa Anda kesini? Saya bersama teman-teman ini ingin bersilaturahmi kepada beliau, karena kami adalah muridnya beliau. Nih si orang desa, penduduk asli situ, kenal foto tersebut memang ulama besar di situ. Tapi ini yang anehnya, beliau ini sudah meninggal pada tahun 1984. Kejadian ini nih, kejadiannya di tahun 2004. Coba berapa tahun itu selisihnya. Ini murid ya, 10 orang ini nggak percaya. Kata beliau, kami ini murid beliau, kurang lebih 4 tahun kami mondok di Kalimantan. Itu gurunya beliau, jelas ini foto dari beliau. Allah Akbar ya, ini foto dari beliau. Akhirnya kata ini penduduk asli Palembang itu, baik kalau kalian nggak percaya, 2 hari lagi acara haul beliau, datang saja, deket kok ya. Singkat waktu beliau datang, dan didaulatlah nih perwakilan dari 10 orang ini sebagai murid. Ngapain? Beliau cerita naik ke panggung. Beliau datang, ternyata benar ini adalah acara haul beliau. Dan kaget luar biasanya, yang bikin merinding itu ya, beliau menceritakan sejelas-jelasnya bagaimana kehidupan para murid ini di Kalimantan ya. Allah Akbar. Ternyata benar, sang guru ini ya, Habib Ahmad ini, beliau meninggal sejak 1984. Allahu Akbar. Ini kejadian di luar nalar. Dan setelah ditelusuri, apa kebiasaan yang dilakukan oleh Habib Ahmad ini? Amalan apa yang sehingga Allah begitu muliakan ya? Ternyata ya, bertahun-tahun beliau selalu mendawamkan apa amalan beliau. Beliau selalu membaca sholawat berapa? Sebanyak 100.000 per hari. 100.000 per hari. Allah, bayangin 100.000 kayak apa
dulu saya pun nggak terbayangkan kayak apa bacanya. Ternyata setelah saya masuk ke grup camp sholawat ini, Allah Akbar, ya, saya yang dulu pun merasakan 1000 aja kayak lama gitu kan, ternyata sampai bisa 20.000 per hari. Dan ternyata teman-teman yang lain ada yang lebih, ya 50.000, ya bahkan 75.000 dan lain, mendekati angka 100.000. Allah Akbar, ya maka dari itu ya kita perbanyak sholawat, ya. Sering tuh pertanyaan datang, ya, kita baca doanya sebelum sholawat atau sesudah sholawat atau sepanjang sholawat kita berdoa, ya. Nih, ya, begitu banyak hajat kita, boleh dah tuh kita list, satu lembar kita list 1 sampai berapa. Ternyata hajat kita tuh banyak ya. Nah, luar biasanya sholawat, kita sebutin atau tidak, ya, kita pasrahkan ke Allah, cukup terserah mau kapan waktunya. Ya Allah, bahasa kasar kita nih, daftar keinginan, ini list hajat-hajat saya, tolong kabulkan. Baca datus sholawat sebanyak-banyaknya. Jangan dikira 1.000, 10.000, bahkan 100.000 itu adalah banyak, ya. Yang mengatakan banyak itu karena nafsu kita, karena perintah Nabi perbanyaklah sholawat. Jadi nggak ada, ya. Maksudnya bebas mau baca berapapun terserah sekemampuan kita, ya. Cuman untuk agar kita istiqomah, kita mesti punya target, ya. Kita masih apa bahasanya ya, karena apalagi pemula ya, untuk sampai 1.000 pun kayaknya sulit sekali. Tapi kita setiap hari mesti punya target yang terus meningkat, ya. Alhamdulillah, ini baru 7.000, ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau sudah terbiasa, asar itu mesti harus sudah sampai 10.000. Kalau asar belum sampai 10.000 tuh kayak gelisah. Nah, kita mesti punya rasa begitu tuh, sehingga biar kita bisa sholawat lebih banyak, ya. Alhamdulillah, ya. Nanti saya akan bagi tips gimana caranya supaya kita bisa sholawat banyak, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa sholawat banyak setiap hari, makin meningkat, ya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan dari cerita ini, ya, bisa menggugah kita untuk terus bersolawat, ya. Tentang impian, tentang dream, tentang hajat, ya. Jangankan kita sebut, tanpa kita sebut pun Allah tahu apa yang kita inginkan, ya. Allah tahu. Tapi ya itulah, kita kayaknya kalau nggak disebut kayak nggak afdal gitu, ya. Terserah, itu mah bebas. Dan kita nggak usah galau dengan nyinyiran, ya, bulian dan lain sebagainya. Saya punya guru Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, beliau katakan, buat kita yang sering mempertanyakan, emang boleh sholawat untuk hajat dunia? Apa beliau bilang? Beliau bilang, saya bingung dengan orang Islam, ya, dengan orang Muslim yang kehidupannya terus solid, permasalahannya terus memuncak, padahal dia punya sholawat, dan sholawat itu adalah kunci untuk bisa mendobrak itu semua, ya. Nah, sekarang urusan kita dikabul atau tidak, ya, belum atau sudah, terus aja jalankan. Ibaratnya begini, kita berada di tengah hutan belantara, ya. Katakan kita sedang tersesat di gunung, ya. Di ujung sana, di ujung sana ada kelihatan kota kita, desa kita. Nah, kita nih ada di tengah. Maka untuk sampai keluar dari hutan itu kita mesti jalan, nah, jauh gitu kan. Kalau kita nggak jalan nggak akan sampai. Nah, kira-kira begitu. Nah, hari ini kita sedang baca sholawat step demi step,
10, 100, 1000, 5000, 10.000, terus sampai hajat kita terkabul. Ya. Kira-kira begitu. Kalau kita sedang tersesat di hutan, kita jalan aja. Kita ketahui di ujung sana ada jalan keluar. Maka terus, kalaupun belum sampai, jangan balik lagi. Ya. Jangan walaupun hajat kita belum terkabul, terus kita hajat kita nggak terkabul, akhirnya kita sholat kita tinggalin, ya, amal-amalan kita tinggalin, padahal udah dikit lagi sampai. Maka terus saja, ya, terus saja sholawatin semuanya, ya. Insya Allah pada waktunya kita akan ketemu jalan keluar yang terbaik. Yang penting jangan diam, jangan dipikirin, ya. Terus saja kita sholawatin, kita beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan keluar yang terbaik buat kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja, ya, sedikit sharing saya, berbagi saya. Mudah-mudahan kisah ini menggugah kita untuk terus memperbanyak sholawat, ya. Kalimatnya memperbanyak sholawat, ya. Tidak terbilang dengan waktu, tidak terbilang dengan angka tasbih kita. Tasbih ini fungsinya untuk kita bisa istiqomah, terus, ya, terus saja, insya Allah. Baik, terakhir seperti biasa, yang punya testimoni silahkan layangkan hubungi saya di nomor ini. Nanti akan kita tayangkan di channel YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk orang banyak, insya Allah. Terima kasih banyak atas segala bantuannya. Di subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.